Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu, semangat selalu ya. Untuk materi pagi ini bersama dengan Bu Zua kita akan mempelajari tentang dasar-dasar budidaya perikanan. Dasar-dasar budidaya perikanan ini merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di kelas 1 ini, termasuk materi tentang pengelolaan kualitas air dan kesehatan ikan, serta pakan alami dan pakan buatan. Materi kompetensi dasar akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Produktif. Nanti ada Bu Jua, ada Bu Dewi, kemudian ada Pak Sevilia. Nanti di kelas 1 kalian akan bertemu dengan kami dan kita akan belajar bersama-sama mempelajari tentang kompetensi dasar. Mudah-mudahan materi ini nanti bisa diterima dengan baik, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa langsung chat di grup dan kita akan belajar bareng-bareng. Oke? Mari kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar tentang dasar-dasar budidaya perikanan. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan budidaya perikanan. Budidaya perikanan atau bahasa ilmiahnya yaitu aquaculture. Aquaculture berasal dari bahasa Inggris. Aqua berarti perairan dan culture berarti budidaya. Aquaculture dapat disimpulkan bahwa kegiatan memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit. Jadi, budidaya perikanan ini proses atau kegiatan mengembangbiakkan ikan, membesarkan ikan di lingkungan yang terkontrol. Di lingkungan yang terkontrol ini adalah lingkungannya itu bersih, kemudian terawat, dan jauh dari penyakit, sehingga ikan itu sehat dan bisa dipanen untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Tentunya hasil dari kegiatan budidaya perikanan ini kita jual sehingga kita akan mendapatkan keuntungan. Adapun ruang lingkup aquaculture dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, berdasarkan kegiatan, berdasarkan tempat, berdasarkan sumber air, berdasarkan zonasi darat dan laut, berdasarkan wadah posisi pemeliharaan. Ruang lingkup berdasarkan kegiatan. Kegiatan budidaya perikanan mempunyai ruang lingkup yaitu sarana dan prasarana, kemudian proses produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran, serta pendukung. Bisa dilihat di sini, kegiatan budidaya perikanan ini merupakan salah satu dari kelompok agribisnis. Agribisnis itu adalah kelompok pertanian. Jadi agri ini adalah pertanian dan bisnis itu juga bisnis gitu ya. Jadi budidaya perikanan merupakan salah satu kelompok dari agribisnis. Nah, komponen-komponennya berupa sarana prasarana, proses, pasca panen, pemasaran, serta pendukung. Jadi keempat komponen ini harus terpenuhi semua. Jika hilang satu, maka kegiatan agribisnis budidaya perikanan tidak akan tercapai. Ruang lingkup berdasarkan spasial atau tempat terdiri dari perbukitan,
dataran tinggi, dataran rendah, pantai, muara sungai, teluk, selat, perairan dangkal, terumbu karang, hingga laut lepas atau laut dalam. Ruang lingkup berdasarkan sumber air dipengaruhi oleh salinitas. Apa itu salinitas? Salinitas merupakan kandungan garam. Jadi kalau kita pergi ke laut, tentunya kita akan kalau kita berenang ya di laut, tentunya kita akan merasakan bahwa laut itu sangat asin sekali. Jadi air laut mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi sekali. Berbeda lagi dengan tawar. Jadi di tawar kita tidak merasakan sedikit pun garam, rasanya seperti tawar, sehingga kalau di dataran yang seperti kita saat ini itu airnya masih air tawar, jadi tidak mengandung kandungan garam. Nah, bagaimana dengan payau? Payau ini pertemuan antara air tawar dan air laut. Jadi ketika kita pergi ke payau, itu kita bisa merasakan bahwa air yang kita rasakan tidak asin dan tidak tawar. Jadi seperti semi-semi gitu ya, semi tawar dan semi asin, seperti itu. Budidaya perairan berdasarkan zonasi darat, laut. Kegiatan budidaya perairan terdiri dari inland aquaculture dan marine aquaculture. Inland itu berarti di daratan atau land based. Jadi semua kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan di daratan itu namanya inland aquaculture. Dan marine culture itu adalah semua kegiatan budidaya perikanan dilakukan di laut, itu dinamakan dengan marine aquaculture. Lantas apa bedanya dengan ini? Berdasarkan posisi wadah pemeliharaan. Jadi wadah itu adalah tempat hidup organisme budidaya perikanan. Jadi wadah seperti kita melihat ikan di akuarium, berarti wadahnya adalah akuarium. Kita melihat ikan di kolam, berarti wadahnya kolam, seperti itu. Jadi kegiatan budidaya perairan berbasis water based aquaculture berarti semua kegiatan budidaya perairan dilakukan di perairan. Dan berbasis daratan, semua kegiatan perairan dilakukan di daratan. Contoh, apabila kita datang ke waduk Gajah Mungkur ya, yang paling dekat dengan pantai, dengan Pacitan. Di sana kita melihat keramba jaring apung. Nah, keramba jaring apung kan juga merupakan kegiatan budidaya perikanan. Jadi kalau melihat keramba berarti semua kegiatan budidaya perairan berbasis perairan. Jadi kelilingnya itu berbasis perairan. Itu dinamakan dengan water based aquaculture. Nah, berdasarkan daratan land based aquaculture berarti wadahnya itu berada di daratan seperti kolam, seperti bak fiber itu ya di sekolah itu berdasarkan posisi wadahnya itu adalah land based aquaculture. Nah, itu saja materi hari ini. Apabila ada pertanyaan nanti tolong dicatat dan kemudian kita diskusi di grup. Untuk tugasnya ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.